Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Maka Bapak Ibu jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, moga kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kajian surat Al-An'am kemarin sudah sampai surat ayat yang ke-123. Sekarang 124. Biasanya kita ulangi lagi satu ayat sebelumnya, yaitu wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam terhadap dua orang. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah Ammar bin Hisam laknatullah. Kalau sering kita kenal, Ammar bin Hisam itu adalah bernama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya asli Ammar bin Hisam. Akan tetapi Allah mengabulkan yang dikehendaki oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu dikehendaki oleh Allah, tapi memang betul apa yang telah dikehendaki oleh Allah, maka dengan masuknya umat Islam lebih mudah dibawa dan terhormat. Karena sosok Umar bin Khattab itu adalah orang yang tegas, jujur, berani. Jadi ketika Rasulullah berdoa, Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kenapa Rasulullah mengajari doa tersebut? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang hak itu adalah hak, dan berikan kami kekuatan, kemampuan mengikuti yang benar, mengikuti yang hak. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, perlihatkan kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berikan kami kemampuan untuk bisa menjauhinya. Jadi Rasulullah itu yang diberi kekuatan spiritual oleh Allah secara psikologis. Nabi diperkuat oleh Allah dengan turunnya suatu wahyu. Tapi Rasulullah aja masih berdoa seperti itu, apalagi kita yang sifatnya manusia biasa, yang tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan ataupun khilaf. Terkadang kita tahu kalau itu benar, tapi tidak mampu melaksanakan. Terkadang kita tahu itu adalah dosa, salah, tapi tidak mampu menjauhi. Ini kan dilematis yang terjadi sekarang. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dengan suami itu berdoa itu adalah penting, sangat dibutuhkan kepada kita. Di samping kita jangan sampai lepas untuk berikhtiar. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 123 ini jelas memberikan keterangan, memberikan pelajaran kepada kita
bahwasanya kalau Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka dijadikanlah orang-orang jahil itu sukses kehidupan duniawinya. Jadi mereka itu bukan hanya sukses dalam materi saja, tapi sukses dalam jabatan, dalam kehormatan, dalam kemuliaan, dan seterusnya. Semuanya dikuasai oleh mereka. Itu akan terjadi satu kehancuran. Nah, supaya ini tidak betul-betul terjadi, maka perlu diingatkan, perlu diinsafkan, supaya kehancuran itu tidak menimpa kepada kita semua yang tidak berlaku dosa pun juga merasakan kesusahan, merasakan kehancuran dan seterusnya. Jadi disitulah Bapak Ibu, makanya kalau kita ini ingin memperkuat imun, ya imannya itu diperkuat. Orang itu kalau memperkuat imun tanpa iman, maka kita tidak mungkin punya satu kemantapan keyakinan kalau tidak ada kekuatan iman. Imun itu kan terkait dengan adanya fisik jasmani. Padahal jasmani kita yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan dengan sedaya itu adalah faktor psikologis, iman, keyakinan. Kalau kita ini imannya lemah, montang-manting terhadap satu keadaan, ya biasanya itu orang gampang drop, ya, gampang down. Makanya kalau kita lihat sekarang ini Bapak Ibu yang terhormati, bagaimana dengan adanya PPKM ini, tekanan psikologis masyarakat itu sangat dirasakan. Jangankan kita yang bekerja yang sudah pasti, tapi terkadang orang yang berkendara ketika lewat sini jalan ditutup, lewat sini jalan ditutup, itu ada sudah mempengaruhi psikologis, dan orang itu sudah down, bahkan itu sudah menurunkan imun. Nah itu tidak mungkin akan bisa orang itu kuat imunnya kalau tidak punya kekuatan mental. Nggak mungkin orang itu akan kuat imun kalau dia tidak punya kemantapan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Orang beriman itu mati dan hidup itu sudah wajar. Memang manusia hidup itu mesti mati. Hanya saja kita ada kalanya minta yang panjang, ya kan? Tapi ketika masih sehat ini mesti dungane jaluk dawa. Nah, kalau aku matur tenjenengan bolak-balik, nek kepengin dawa ayo melu ngaji. Insyaallah ayo melu ngaji. Apa kamu bisa menjamin betul-betul panjang usia saya? Ya tidak, yang bisa menjamin hidup hanya Allah. Tapi kita hanya berusaha, berdoa, memohon. Tapi alhamdulillah jamaah ini sing istiqomah ya dia sehat walafiat. Amin. Gitu. Jenengan sing melu ngaji kalau istiqomah kan alhamdulillah sehat. Tiga orang wajar jenenge salat. Budi yang nahi sehat walafiat, lancar dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu yang terhormati, maka yang pasti iman itu menjadi satu kunci di dalam kita kesuksesan untuk menuju menjadi orang takwa kepada Allah. Gak mungkin kita akan bisa menjadi takwa tanpa ada penguatan iman. Gak mungkin kita akan bisa menjadi orang yang takwa dengan penguatan iman kalau kita tidak tahu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Bagaimana kita bisa tahu? Ya belajar. Apa kita belajar membacanya akan sudah cukup akan bisa memperkuat iman? Belum tentu. Terkadang apa yang kita baca itu nggak paham. Apa yang sudah kita baca bolak-balik itu nggak paham. Walaupun itu sudah ada terjemahannya. Apakah berani maksud setelah dia pahami menurut apa yang dia baca itu dia
menjelaskan kepada orang lain tanpa ada guru, nggak mungkin. Tapi ketika dia menjelaskan hanya dari bacaan, ketika dibantah, kami sudah terjemahkan ngono itu tekan di, ya dari terjemahan. Lalu dibantah terus kalimat ini kok ini ngono ki piye? Tidak bisa. Maka di sini ada perlu guru. Ada perlu guru. Di Rasulullah SAW banyak satu konteks kalimat. Salah satu contoh di dalam asli bahasa Arab itu fi'il itu hanya 3 huruf. Hanya 3 huruf. Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ila yaf'alu. Tapi kenapa di dalam kalimat Al-Quran atau hadis itu ada wajan ifta'ala, ada wajan tafa'ala, ada wajan ista'ala, dan seterusnya. Ini kan punya konteks. Pada karo wong Jawa itu ngarani kon mawon wis pirang istilah ini kata. Kon itu nek cara wong Surabaya, kowe cara wong Jepu, awakku biasa wong wetanan, awakku biasa wong Jepu, kata to. Gitu. Sampeyan itu biasa wong wetanan, panjenengan itu biasa wong kulonan, kata to. Nah, itu saja bingung. Lha niku pamane kaji Quran gak cukup hanya dari terjemahan kok ora digurokke ya ora ya mesti kesasare. Enggak kan paham. Kesasar betul. Ya enggak tahu itu nanti. Nah ini kan kalau saya nanti menerjemahkan dari konteks ayat ke arah dari konteks huruf, dari konteks huruf itu kita angkat dari konteks kalimat, nanti akan panjenengan akan tahu. Kalau saya jelaskan model begitu, wah, seayat juga karena selesai Pak. 1 jam sampai 2 jam nggak akan selesai. Baru selanjutnya ayat. Wa idza ja'ahum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu yaj'alu risalata sayusibu alladhina ajramu sabrun 'inda Allah wa 'adzabun syadidun bima kanu yaqulun. Wa idza ja'atuhum, apabila telah datang kepada mereka. Siapa itu? Yaitu ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wa idza ja'atuhum, dan apabila telah datang kepada mereka. Jadi karena ini di konteks diterjemahkan cara kitabe, cara balaghah, ja'atuhum di situ ada fi'il atau na'ibul fa'il, fi'il yang tidak dijelaskan atau fi'il yang disimpan, hum sebagai maf'ulnya. Nek diterjemahkan cara Jawane wa idhalana ikani ja'at uspeka sapa wong hum ing wong kafir. Apa ayatun kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, yaitu firman Allah. Apabila datang kepada mereka suatu ayat Allah, qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi. Lanjut minah, tidak akan pernah beriman hatta nukta, sehingga telah datang atau didatangkan kepada kami misla, sesuai atau semisal seperti ma'utia, atau apa-apa yang telah didatangkan Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dibantah oleh orang-orang musyrik dan Yahudi.
ketika ayat ini sampai kepada Rasulullah menyampaikan kepada mereka khalayak ramai, mereka katakan ngomong, aku gak percaya kalau kamu Muhammad. Selagi ini apa sing kok berita iki sing tahu ditekake, sing tahu diberikan yang pernah diberikan oleh Allah kepada Rasul Allah sebelumnya. Jadi kan Nabi itu ditanya, apa benar sing orang iki bener-bener sing tahu ditekake karo Rasul Allah sing sadurung-durung iki. Maka mereka membantah seperti itu kepada Rasulullah itulah, sehingga bantahan Allah kepada mereka wallahu a'lam. Allah itu lebih mengerti haitsu yaj'alu risalatahu, apa-apa yang Allah jadikan kepada utusannya. Jadi Kanjeng Nabi dikasih satu Al-Quran atau firman Allah pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi. Saat itu tuh masanya dengan Nabi sebelumnya itu tidak sama. Contoh pada masanya Nabi Isa alaihi salam. Pada masanya Nabi Isa alaihi salam itu punya satu kelebihan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dari sejak lahir. Kowe punya kelebihan kaya ngono orang mana? Terus dipun bawa, harus dibantau model. Padahal kehendak Allah, aku memberikan sesuatu firman Allah itu lebih tahu keadaan apa yang diberikan kepada Rasulnya. Keadaan yang dibawa oleh Rasulullah saat itu tidak seperti pada masanya Nabi Isa, tidak seperti masanya Nabi Nuh, tidak seperti masanya Nabi-Nabi sebelumnya. Berarti kehidupan dalam akhir zaman, konteks dalam beriman kepada Allah dan mereka kepada Rasulullah itu, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi itulah dibantah oleh Allah, diberitahukan kepada kita sebagai umat di akhir zaman. Jadi kita umpama pulang jenengan sami ini mboten ngaji nek dijelas, ya ora paham maksudnya piye. Di dalam Al-Qur'an ini, di dalam tulisan kita ini kan tidak dijelaskan sepaham apa yang dimaksudkan oleh kita semua. Maka kata Allah, sayusibul ladzina ajramu, dan mereka akan mendapatkan satu musibah karena perbuatan dosanya. Jadi bantah itu karenanya ingin melemahkan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Tujuan dia membantah itu ingin melemahkan wahyu Al-Quran yang dibawa Rasulullah. Maka sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah, dia nanti akan dihinakan oleh Allah di sisinya. Wa adzabun syadid, dan mereka pun akan disiksa oleh Allah dengan pedih bima kanu yaqulun, terhadap apa yang dia tipu dayakan kepada Nabi kita Muhammad, kepada apa yang dia sembunyikan di balik membantah hal tersebut. Lam nol orang kamu mati. Kok Nabi benar-benar dikei wahyu atau diberikan kelebihan sebagaimana kelebihannya pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Ini kalau yang saya kira-kira kalau mati, apakah bisa menjamin mereka akan beriman atau mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan belum tentu juga. Allah sudah tahu itu. Lalu Nabi Muhammad berikan kelebihan sebagaimana mukjizat Rasul Nabi Allah sebelumnya, tetap mereka tidak akan pernah beriman. Maka
fungsinya sama saja. Karena apa? Mawon. Karena apa? Karena Rasul-Rasul sebelumnya pun juga dikasih kelebihan mukjizat. Bahkan kelebihan mukjizatnya itu adalah dari segala-galanya tidak ada yang menandingi. Itu pun masih dibantah, bahkan tidak diikuti. Nah, gimana? Ini kenyataan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala situasinya beda, keadaannya beda, maka Allah itu lebih tahu bagaimana Rasulullah itu, bagaimana Allah menjadikan Rasul dan Nabi kepada keadaan atau yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah itu yang menghormati. Salah satu contoh lagi di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sayusibul ladina. Di situ ada huruf sin. Sin itu adalah huruf tambahan yang diberikan kepada fi'il mudhari'. Nah, sayusibul ladina itu adalah bermakna akan, jadi belum terjadi. Jadi kalau orang berbuat dosa itu akan mendapatkan siksaan, akan dimasukkan di neraka Allah. Maka konteksnya menggunakan sayusi, menggunakan fi'il mudhari'. Kata-kata akan itu adalah sesuatu yang diancamkan oleh Allah kepada mereka yang berbuat apa saja. Kalau dia itu berbuat dosa, dia mendapatkan siksaan Allah. Kalau dia berbuat nilai ibadah, dia akan mendapatkan balasan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tengah-tengah umat manusia saat itu tidak lain bersifat basyiran wa nadhiran, memberikan berita gembira dan memberikan suatu ancaman, peringatan. Berita gembiranya apa? Kepada orang yang beriman takwa kepada Allah. Peringatan atau ancamannya kepada mereka yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita lebih yakin, lebih mantap sebagai bentuk orang yang beriman. Tidak usah melihat sesuatu yang kalau dalam istilah wong Jawa itu dundeng, paling bahasa dipecok, melorot, ditumbak, langkah, dibedil, mingsik. Apakah orang kalau sudah seperti itu punya kelebihan terus orang itu diridhoi Allah? Tidak. Maka Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukan berarti orang yang mampu mengalahkan 100 orang, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Loh, kenapa kok dirinya sendiri yang dikalahkan? Iya, karena dari diri kita itu kan sudah diliputi dengan hawa nafsu. Makanya sampai Allah SWT mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kita adalah cenderung kepada perbuatan yang jelek. Illa marihna rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau misalnya orang itu kan sudah jauh dari agama, ya sudah. Dia itu hanya mencari kehidupan dunia ini seolah-olah menjadi tujuan utama. Orientasi hidup hanya dunia yang semata. Tiada orang boleh hidup oleh duit, awal itu bunyi suruh boleh duit ya. Jadi gadu duit ya punya ilmu, gadu duit ya bingung tenang, gadu duit ya bingung tenang. Itulah orientasi kehidupan manusia yang jauh dari agama. Padahal kita tahu kehidupan manusia diberikan oleh Allah itu hakikatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Kenapa Allah tidak mengatakan nama khawatul jinna wal insa illa liyu'minu atau illa liyu'sholat atau illa liyu'man sholih atau untuk beramal sholih? Kenapa ibadah? Tidak tahunya konsep makna dari ibadah itu sangat luas. Jadi kita bekerja, kalau kita niati ibadah sudah menjadi pengabdian kita kepada Allah. Kita mencari ilmu, tujuan ibadah, maka itu sudah konteks sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah dan seterusnya. Maka ilahiyah budun itu bermakna apa? Konsep hidup berarti punya tujuan tidak semata mengabdikan kepada kehidupan dunia, tapi kita punya kehidupan ukhrawiyah. Nah, kehidupan ukhrawiyahnya inilah manusia harus punya, bahkan memiliki satu konsep hidupnya, yaitu konsep bisa mencapai akhirat yang baik itu kayak apa. Tidak lain adalah konsepnya di dalam Al-Quran. Manusia nggak bisa memberikan konsep, karena yang punya surga itu Allah, yang punya neraka Allah, yang punya konsep dalam kehidupan tujuan kita itu Allah. Jika Allah menjelaskan secara pasti dan jelas, kehidupan setelah hidup ini akan menapai, akan melewati kehidupan masuk ke dalam alam barzakh. Masuk alam barzakh itu orang kalau mati tidak ada yang bisa menjelaskan secara tegas dan jelas tentang agama yang diberikan oleh Allah. Maka di sana kamu akan ditanya oleh malaikat. Itu masih percaya nggak pun betul percaya itu. Benar mati sudah harus beres semua. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya kalau orang sudah mati itu ya sudah selesai, bisa juga hidup kembali, namanya reinkarnasi. Apa saya nanti kembali kepada batu, kembali kepada tanah, kembali kepada tubuhan, itu terserah. Berarti sudah tidak ada balasan lagi kecuali manusia selesai urusannya. Maka di dunia inilah kita cari segala-galanya. Nah, Quran bahkan kamu akan ditanya kenikmatan yang kamu rasakan sebelum kamu dibaca menunggu, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kok ribet jadi wong Islam. Dilarang jadi wong Islam itu ya terkekang. Jadi wong Islam itu seolah-olah sudah tidak bisa berpola kecuali hanya kehidupan dalam berat yang dikatasi. Maka hal bisikan-bisikan dalam hati manusia inilah banyak mereka mengikuti bisikan hatinya daripada petunjuk Allah Subhanahu. Maka di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125 Allah menyatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun." Faman yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyahdiyahu, yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Yasrah sadrahu, maka dilapangkanlah dadanya, hatinya lil Islam, kepada jalan menuju agama Islam. Jadi wong sapa wong sing dikai hidayah karo Gusti Allah niku atine dilapangke dadi wong Islam.
Jadi wong Islam nggak sempit, jadi wong Islam itu tidak tertekan. Jadi wong Islam itu tidak terpaksa. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah menerima dengan lapang ikhlas. Maka ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Nabi pernah berkata, kalau sudah manusia itu diberi petunjuk oleh Allah, maka orang tersebut itu akan bisa melaksanakan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan Gusti Allah itu gampang dilakoni. Itu ciri wong sing di kayak pitedakan Gusti Allah. Sampai sing diperintahkan Gusti Allah itu gampang dilakoni iki wong sing hidayah. Nah, terus dari Nabi kita ngerti kalau soal baca pripun caranya ya Rasulullah kalau orang itu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia itu akan bisa berbuat kebaikan sebelum dia itu mati. Ini. Dan sebelum dia mati itu waktu hidupnya selalu baik-baik dan baik. Menjalankan perintah Allah itu mudah. Tapi di sana Bapak Ibu yang kami hormati, supaya kebaikan yang kita laksanakan ini selamat dan berpahala yang sempurna, maka perlu ada ilmu, perlu ada tatanan, perlu ada niatan. Sebab Kanjeng Nabi itu nanti jauh akan wong sing iso nglakoni amal ibadah akhirat, amal ibadah agama, amal ibadah sing diperintahke karo Gusti Allah ketoke nindake ngibadah. Tapi orang diganjar karo Gusti Allah. Maka wong sing iso nglakoni perbuatan yang baik seolah-olah hanya amalia duniawiya, tapi dia dapat pahala akhirat. Maka kuncinya pada niat. Kalau mereka itu menjalankan ketoke yang agama tapi kayak ganjaran itu perkara salah oleh niat. Berkata sholat jungkir cek diarani wong santri, cek diarani wong khusyuk. Sudah ya ganjaran ini. Makanya sampai ada orang yang firman Allah kita alladzina tubi'u minal ladzina tabaw wa ra'awul adab wa taqatta'as bihimul asbab wa qala alladzina tabaw law anna lana karratan falatabarra'u minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'maluhum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah itu ittabara'al ladzina, ketika ada orang telah melaksanakan suatu perintah Allah dengan kebaikan tapi mereka tidak mendapatkan amal yang kebaikan di mana yang pernah dia kerjakan. Dan mereka ketika mengikuti orang yang disangka baik, tidak tahunya mereka tidak mau tahu terhadap apa yang mereka pernah diikuti oleh orang banyak. Tapi ketika mereka diberikan tahukan oleh Allah satu siksaan ancaman orang yang diikuti tadi masuk neraka, maka putuslah segala sesuatunya. Begitu orang-orang. Maka dia nggak mau. Maka dalam lanjutannya waqala ladzina tabaru, dan orang yang mengikuti ngerti orang biyen sampai itu mlebu neraka itu gak ana biyen sampai iki tak eloki. Orang-orang yang mati. Berarti apa Bapak Ibu yang hormati? Di dunia ini sudah diberi konsep hidup. Kalau kita ini mau mengikuti sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu nanti kita kembalinya hanya minta kepada Allah. Nah, orang yang mengikuti orang yang disangka bisa menjamin itu nanti kata Allah, kowe yang mau biar jalur ganjaran kalau sih kowe dambakan itu. Ini orang-orang hari ini kan banyak orang. Kalau kita nggak ngaji,
ngaji, ya nggak tahu konsep hidup seperti itu. Ini. Itulah Quran mengajarkan kepada kita seperti itu. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan hatinya, dadanya menjadi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia itu naik ke atas, ke langit. Ini para orang belum mati. Dadanya sesat, maksudnya dadanya sesat itu apa? Sumpah. Mau wis sholat nah. Kongkon zakat, kongkon poso kan. Mengerti kok Jumat nah. Ngaji nah. Ini Mas Allah memberikan gambaran seperti itu. Tapi beda kalau orang itu dikasih daya oleh Allah. Ketika dia itu bisa melaksanakan sholat itu menjadi bahagia. Ketika orang bisa berjamaah dan dia kerjakan dengan hanya karena Allah, maka setelah sholat jamaah itu hatinya itu, hidupnya itu menjadi bahagia, berseri-seri. Karena apa? Telah melaksanakan perintah Allah, apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Malah ngaji ingat ini pada mau. Sehingga kita dulu kan kalau Gusti Allah akan mangkat orang. Karena mau janjinan kok. Jari mangkat orang sido. Iya balik nih. Orang sido ngaji. Pemane mendulu kaya ngeten ya biasa panas kok saiki adem. Wah, enak turu wae. Ini para bisikan-bisikan ini adalah godaan. Melalui dalam bahasan ini, Pak, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk orang itu dikasih petunjuk, berarti kan konsep hidup manusia ini semuanya kan kata Allah. Betul. Karena Allah Maha Kuasa. Berarti nek kula niki elek, kan takdir Gusti Allah nek kula niki yo dadi wong elek. Berarti kan sudah takdir Allah. Allah sudah tidak berkehendak kepada saya untuk berbuat baik. Nah, kalau kita dimaling, berarti takdir kalau makhluk maling. Berarti kan kalau saya bantah sampai sama Allah besok tertino kiamat. Wong takdir kalau kalah, takdir pada neraka. Berarti sebelum pada neraka kalau ini salah. Jadi Gusti Allah ini dipandang oleh. Oh, para rakyat kalau mati. Yang dimaksudkan Allah berkehendak siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah itu Allah sudah memberikan petunjuk. Allah sudah memberikan jalan kepada kelab panjenengan sami. Apa itu Quran? Agama Islam yang diridhai. Lah kalau yang sami, apa petunjuk itu? Apa jalan itu? Akal. Apa petunjuk atau jalan itu? Ilmu. Dari akal dan ilmu dan agama itulah sumbernya ada di dalam Al-Quran. Lah kowe yang bener gak gelem dan Allah tidak memberi pertolongan itu karena manusia itu jauh dari Al-Quran. Kenapa gak dikatakan jauh dari Al-Quran? Wong maca Quran ae kok. Wis kalah HP ini. Gimana? Jajal panjenengan tanggungan terus setelah HP nak wis sing pake wis sibuk karo HP ini, wong sibuk karo HP ini, anak sibuk karo HP ini. Wis situ nyibuk karo HP dhewe-dhewe. Ini yang menjadikan manusia itu tergiur dalam kehidupan hanya menuruti kesenangan semata sehingga lupa terhadap jalan yang diberikan petunjuk oleh Allah. Sehingga manusia mengabaikan, melupakan
yang memberi rahmat, yang memberi hidup, yang memberi nikmat. Lain perbuatan kan Allah kalau mereka itu sesat itu ya memang salahnya manusia sendiri. Karena manusia sudah tidak mencari jalan yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu tahu siapa yang bisa melaksanakan perintah Allah, melainkan dengan niatan, dan Allah itu tahu memang hamba itu betul-betul memohon petunjuk kepada Allah. Caranya itu renungkan. Kalau pernah menyampaikan di mata panjenengan, ikhtisabat dan beristighfar. Apa istighfarnya? Kenapa ya selama ini saya jadi orang Islam, kepingin jadi wong taat, kepingin jadi wong sing apik, kok gak apik-apik? Baik, insya Allah orang tersebut akan diberi kemampuan dan kekuatan menjadi orang baik. Ya Allah, kenapa? Setelah ini sholat sedang, sholat ini sholat belum. Insya Allah dengan panjenengan mohon kepada Allah dikasih kekuatan menjalankan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah manusia itu nggak mau tahu, ya sudah berjalan sebagaimana karpe, ya dikai karpe deh. Sudah. Makanya dengan saya alhamdulillah. Hanya yang sekelompok kecil ini kita bisa beribadah kepada Allah, maka kita bisa ngaji satu seminggu sekali. Ini kan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah. Tidak usah banyak, sedikit mudah, tapi nek gelem istiqomah, maka ini akan menjadi jaminan kita bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Yang demikian ini Allah menjadikan perbuatan dosanya pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi konsep yang diberikan oleh Allah menjadi orang Islam, sempit hatinya menjalankan perintah Allah, daripada mereka berbuat dosa lebih ringan daripada berbuat suatu kebaikan. Itu cirine nek wong iku sedo karo itu duwe Gusti Allah, jauh dari jalan yang dibenarkan oleh Allah. Orang yang seperti itu banyak, nopo sedikit orang. Banyak. Kenapa kok dikatakan lebih banyak mereka yang berbuat jauh dari jalan Allah daripada orang yang menuju jalan Allah? Jangan kerjanya nanti berapa orang kalau belum mati, gitu. Orang masjid ditutup, tidak boleh di tempat dikai tempat ibadah, ya apa tidak? Ini berapa? Banyak tak orang Islam prihatin terus protes? Tidak ada kan? Kayak kaki kamu Jumatan tambah seneng, gitu. Orang Jumatan yang nama dewi-dewi, orang sholat Idul Adha, wis sholat dewi-dewi di rumah. Tambah senang kok. Ya udah, mau cari aturan dulu. Lebih kan? Penyerang. Ya ini harus go. Makanya saya ini kalau lalu kalau biasanya monggo cedek-cedek nang Gusti Allah. Nggih. Monggo sing luwih cedek nang Gusti Allah. Jenengan mawon jajal panjenengan lunga jalan-jalan ke Cipulat stres. Kenapa pada stres? Jalannya ditutupi kabeh. Karena jenengan jalan itu sama buat bingung. Nang Ketapang ditutup, dikon balik. Mono dilarang sing kono ditutup. Balik neh. Kira-kira ping telu jenengan apa kami misu-misu. Kalau kenyataan seperti itu mau apa lagi? Kita orang kecil. Ya sudah. Wis ditampai. Oleh alhamdulillah, mulai dadi wong Padang dadane kok enak dadi wong timbang dadi wong Cipulang. Kita nang Padang kan bab kepingin sawah gen sing larang. Enak kepingin ngasih ora sing larang. Kepingin ngar ora sing larang ora sekatan ora ditutupan.
Nggak tahunya kehidupan orang desa sekarang ini lebih bebas daripada kehidupan orang di kota. Coba panjenengan persani dadi wong Surabaya, itu ora stres tuh. Mergawe kesel, dalam stadion ribet dikono tutup pati balik wis tutupan wong akeh. Isine yes. Muring-muring, nggak ada wis nesune muring-muring memuncak, kan gampang. Virusnya mlebu. Gitu, akhirnya tekan nama wis pilek patuk. Begitu disuwek positif. Nah, yang positif para orang dijemput ambulan. Habis dijemput ambulan ke dalam rumah sakit, terus dina tanding lagi ngalila. Ini akhir pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa neng? Loh, gak kurang tadi benditen sampai sentukan nyarke kalau bermati bener. Wes salah siji gak kabeh jadi. Nek kata tahu mboten napa-napa. Sampai takmirin itu sambat, Pak, duit telas. Kata ayo wis apa bingung apa. Lah kenapa? Lah benditen nek dia mati kok. Jadi masjid Tulan itu Pak setiap mingguan ini setiap ada orang meninggal itu dapat santunan, dapat bantuan dari masjid 400.000. Nah, bilala sakwalane nek mati wong rolas. Wis tak dite. Ya gak apa-apa, insyaallah burine dikirim karo Gusti Allah. Gak usah khawatir. Pak insyaallah masjid ini adalah penyelamat dan akan menjadi berkah kehidupan masyarakat ini insyaallah. Wis ben mawon delok sing kok ya baik kabeh kalau lah. Lho saya sebenarnya ini yang bersani ini di Mikas itu kan berapa mereka yang meninggal dunia kemarin. Masih muda-muda. Ya itulah takdir jalan ini. Orang-orang kalau mati di muka-muka panjangan sosial ini tidak seperti itu. Diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sudah dikasih doa oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, ma'asli syai'in fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ayo kuat-kuatan. Kuat dengannya apa kuat virusnya? Nek mikro doa yang diajarkan oleh Allah dan firman Allah itu tidaklah sesuatu yang bisa mendorong manfaat kalau kita itu menyebut nama Allah. Dan mungkin menyebut nama Gusti Allah, mungkin ya habis mati. Berarti sing mati ora tau nyebut nama Gusti Allah lumayan. Berarti kita nek kadang butuh tau. Nek ora butuh lali kok. Ya sudah. Ya. Wa hadza siratul rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Wa hadza dan inilah surat Rabbika jalan untuk menuju Tuhanmu. Jadi awak dhewe iki didukir dalane Gusti Allah iki ora tau mati iki menungso iki yo angel gak gampang. Jaluk hidayah saking kersane Gusti Allah kanggo kula panjenengan sedaya iki mboten gampang. Butuh proses napa donga sakit termasuk dikabulke iki. Ya memang ada seperti itu. Tapi tidak semua orang yang dimiliki oleh Allah. Karena apa? Antara yang berdoa yang didoakan itu harus sinkron. Sing ndongake tenanan, dadi sing didongake turu wae. Kok pengen kemen. Gitu. Makanya tidak ada kalau ada orang ngaji, orang cari ilmu terus orang gak tahu ngaji, gak tahu golek ilmu kok orang iso mungkin. Orang yang berhasil meraih kesuksesan itu karena kesungguhannya. Kalau dengan sama-sama hidup di dunia ini, kalau itu dengan sama tidak mensedekahkan sebagian hidup kita belajar Al-Quran, belajar agama. Awak dhewe iki wis diarani wong zalim. Jajal awak dhewe panjang sampe ora ngurusi uripe dhewe urusan bondo dunia kalau urusan awake dhewe tentang agama itu kata kunci.
Nggih. Nggih boten. Jenengan ngibadahan Gusti Allah salat 5 waktu bener jumlahnya 17 rakaat. Saking 17 rakaat iku panjenengan salat zuhur petang rakaat dilakoni kira-kira 10 menit. Saking 10 menit iku sing khusyuk iki pirang menit? Ya menit bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar saya itu khusyuk semua. Karena yang pertama sudah ibadahnya mengingat Allah. Maca Fatihah khusyuk, eling karena tahu maknanya ya Allah. Kula nuwun pitulungan jenengan. Gitu. Begitu sujud jenengan rukuk ngerti maknanya subhanallah maha suci pangeran kula maha nuwun pangapunten sang Gusti manal atin wa bihamdi sami Allahu liman Allahu akbar. Begitu sami Allahu liman hamid Allahu akbar. Baru wis kelawen. Jadi sami Allahu liman hamid sami Allahu akbar. Itu para orang yang hormati. Apalagi nek kula panjenengan sami mongkane kena napa sing Kanjeng Nabi niku kita sholat berjamaah carikanlah bacaannya yang lebih fasih gitu. Lebih baik karena dari bacaan ketika kita mendengar bacaan sholat yang benar itu mengantarkan jamaah itu akan terenyuh dari bacaan tersebut. Maka Quran itu kalimat ada ilmu tajwid, mungkin di sana ada ma'obi'i, ada wajib, ada iwat, ada jaiz, titik jaiz, jaiz dan seterusnya. Itu sudah diberikan konsep begitu indahnya kalau Quran itu dibaca sesuai dengan ilmu tajwid. Akan menyentuhkan nurani kula panjenengan sebab gerakan bacaan dengan berdasarkan sesuai dengan tajwid itu dilatih oleh Allah menjadi orang yang cerdas. Karena para aktivitas dari bacaan panjang pendeknya itu sudah melatih kula panjenengan jadi orang yang kreatif, cerdas, tanggap dan seterusnya. Nah, kalau orang itu tidak mengikuti irama yang bisa diajarkan oleh Allah ya sudah rusak. Apalagi kalau saya ngaji, tak belum ngaji, belajar tulisan Arab ditulis bahasa Indonesia rusak kan? Orang Indonesia ini Aladina ini ditulis antara LALDZINA. Ini namanya apa? Aladin. Apa? Istilah alat zina kan. Alat zina kan ALDZINA. Ya kan apa cari pripun? Iya. Lah nek ora tahu maca Quran ya bacaan guru ya. Alat zina. Bujang. Sama anak dibilang dari. Ini pendekatan seperti itu kalau orang yang menghormati. Maka kita ini perlu ngaji, perlu diguroke. Wah sekarang sudah ada Pak Asep mengajarkan bacaan yang benar. Apik kan menghormati iso sesuai iramanya. Kalau ini dua anak orang nek kepengin lagu-lagu apa itu miro ke cacat detail atau dirimake gawe handset di orang itu dia mengikuti. Tapi kalau enggak ilmu tajwid ya murat-marit. Enggak sesuai. Walaupun iramanya sama. Oke. Contoh alladzina amanu itu ada mad badal amanu dua ketukan atau dua gerakan jari karena di situ mad badal. Gak boleh dibaca alladzina amanu.
maksudnya dari bacaan kenapa diwaca ngono, kenapa harus begitu, nggak bisa menjelaskan. Kesuwen. Sing iso jelaskan model materi cuma gelem ngaji karo guru secara langsung seperti ulama Sani seperti ini. Itulah Islam, Al-Quran diajarkan oleh Allah kepada kita. Dene kok ada model dengan sistem itu, ya itu hanya sebagai perbandingan saja, sebagai bentuk referensi, sebagai apa itu namanya kasaran itu sumber daripada pengalaman. Ini maksudnya ngoten. Jadi Allah mengatakan wa hadza siratal rabbika mustaqimah. Inilah jalan yang menuju Tuhanmu, jalan yang lurus. Berarti orang yang bisa menjamin apa yang diajarkan oleh Allah itu sesuatu yang mutlak kebenarannya, sesuatu yang benar adanya itu hanya Allah. Kalau sudah Allah mengatakan bahwa surat Rabbika mustaqimah itu mesti benar deh, gak mungkin salah. Jadi kalau apa-apa saya ini, dari ini wis mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, pasti gak benar, berarti sih gak benar itu menungsani sih dulu bisa mengikuti sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad fassalna ayati, sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat Allah liqaumi yadzakkarun, kepada kaum yang mampu, yang bisa menerima peringatan. Sing gelem dikandani. Lah nek sing gak gelem dikandani, paksa kaya apa ya tetep gak gelem. Makanya disitulah Allah itu tahu bagaimana Islam ini akan bisa diterima oleh umat manusia, bagaimana ajaran Islam ini akan bisa dikerjakan. Tapi kalau mereka yang melaksanakan itu tidak ada keterpaksaan, maka di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Sudah silakan, itulah kuasa Allah. Allah tidak punya satu harus begini, enggak. Silakan. Tapi kamu nanti akan menanggung apa yang telah diperbuat ketika manusia hidup di dunia ini. Hanya itu aja. Allah bisa seperti itu. Kalau kufur silakan kufur, kalau iman silakan iman. Yang penting aku sudah sediakan surga, aku sediakan neraka. Surga bagi mereka yang mengikuti jalan surga, neraka adalah siapa yang mengikuti jalan neraka. Jangan sampai ada berita-berita ada orang ngomong, delok konsep kuno antara sing apik sing elek, kok wong sing lakoni elek luwih akeh. Rata-rata kok wong duwe-duit, rata-rata wong ganteng-ganteng, rata-rata wong ayu. Wah, wis sesuk mlebu neraka ya wong ganteng-ganteng, wong ayu. Lah sing mlebu swarga tak delok nang kene kok wong elek, larang. Orang duwe dan seterusnya, kok bolos swarga kok lor kabeh. Nek mlebu nerakane ngono. Apa seperti itu, Bu? Ikulah akale menungso. Kaya dina persane belajar. Sing dadi wong Islam melarat orang duwe, terus marut sing mlebu swarga rondo tuwek tuh. Tuwek, ana ta? Wong elek-elek, lho sing mlebu neraka. Wah, wong ayu-ayu buktine ning hotel kan wong ayu-ayu kan. Mana tadi? Ning tempat prostitusi kan wong ayu-ayu, mboten iki elek blas. Ayu kabeh. Lan umpamane iku diarani wong mlebu neraka, berarti sing mlebu neraka iki wong ayu-ayu ngono. Wah, iki nak tak melok anak neraka ae tinimbang padahal tinimbang nang suatu sing kumpul wong tuwek. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang hormati, itulah konsep hidup. Mudah-mudahan bulan Panjang Sami diberikan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin selamat dunia sampai di akhirat. Lahum darus salami inda rabbi wa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka mendapatkan tempat yang sejahtera, tempat sing selamat alias surga. Inna rabbihim di sisi Allah
wa huwa waliyuhum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung mereka. Siapa sing itu? Wong sing mlebu swarga. Nah, cirine insyaallah koyo-koyoke panjenengan sing wonten siang menika. Nah, itu sing mlebu swarga cukup wong sithik ya. Alah ketinggu pelayan. Bima kanu yakmalun, dan sebab apa yang mereka berbuat kebaikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ini mengerti sampai surat 127 yauma yakshuruhum jami'a. Nah, insyaallah bisa kita lanjutkan lagi. Besok tidak ada libur Pak nggih. Jumat tetap ngaji. Sebab apa? Jumat mungkin sik tasrek nggih. Nah, sapa ngerti kok pas tasrek sono daging kena disate. Insyaallah. Nah, kalau ya nyate ngoten nggih. Dalam nggih. Lagi wonten nggih saged jamaah iki disatehke. Nggih, bar ngaji makan bersama bareng-bareng insyaallah jadi barokah dan istiar. Karena ingat kalau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan monggo saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kan ada pertanyaan.